Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ya dengan saya Yunan Dusniansyah. Di sini kita sudah sampai ke bab yang ke-22, yaitu DNS server tapi yang authoritative server. Jadi DNS server authoritative server ini merupakan hampir sama metodenya dengan yang caching forwarding ya teman-teman. Namun di sini saya akan memberikan materi-materinya terlebih dahulu pada bab 22 kali ini. Yakni materinya ada konsep authoritative DNS server, ada clone Debian untuk web server, ada konfigurasi zone file dan lain-lain. Oke, kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu ada konsep authoritative DNS server. Jadi konsepnya adalah hampir sama seperti caching DNS server ya. Nah, jika caching DNS server kan misalnya nih laptop kita akan ping atau akan mengakses facebook.com, pastinya laptop kita akan melakukan DNS request. DNS requestnya apa? IP dari facebook.com. Nah, laptop kita akan melakukan DNS request ke local DNS server. Lalu local DNS server tidak langsung memberikan IP dari facebook.com, namun local DNS server harus melakukan request lagi terhadap google.com yang memiliki semua IP address yang ada pada internet. Jadi jika sudah, di sini DNS server baru melakukan answer ke laptop kita, lalu laptop kita baru bisa ping ke facebook.com. Oke, jadi bedanya dengan authoritative server adalah di sini laptop kita tidak usah langsung ke google.com. Jadi local DNS server tidak perlu langsung request IP ke google.com. Jadi di sini laptop kita hanya perlu request IP sampai ke local DNS server saja. Mengapa? Karena di sini autoritatif ya, teman-teman. Jadi di sini tujuannya adalah untuk mempersingkat waktu dan untuk menghemat source-nya. Oke, source-nya itu saja pada materi kali ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu ada clone Debian untuk web server. Jadi kenapa kita harus mengcloning Debian kita untuk web server? Jadi karena nanti di sini laptop kita akan mempunyai local DNS server dan web server. Kita ibaratkan facebook.com ini sebagai web server ya teman-teman. Jadi nanti ketika kita sudah membuat web servernya, nanti laptop kita akan mengcloning atau kita akan mengcloning Debian kita untuk menjadi web server. Jadi nanti ketika kita ingin mengakses web server tersebut, di sini kita tidak perlu melalui google.com, namun di sini hanya melalui local DNS server saja. Oke, di sini kita akan menggunakan topologi seperti ini, yang mana nantinya kita akan mengcloning server 1 Debian sebagai local DNS server, yang nantinya kita akan ubah host ID-nya menjadi 10.10.10.4. Oke, kita langsung saja ke servernya. Oke, di sini saya sudah berada di server Debian ya, teman. Dan sekarang kita bisa shutdown terlebih dahulu saja. Sebentar. Oke, kita bisa buka VirtualBox-nya. Oke, jika sudah, di sini kalian bisa klik kanan lalu clone. Lalu di sini kita, atau saya namakan sebagai web server seperti ini. Saya namakan sebagai web server. Lalu di sini saya langsung next. Di sini kita pilih full clone. Kita tunggu sebentar. Nah, kita bisa tunggu sampai cloningnya selesai. Teman-teman, jika sudah melakukan cloning, teman-teman bisa langsung setting saja web servernya. Kalian setting. Oke, pada network seperti biasa teman-teman arahkan seperti ini, internal network, lalu biarkan name-nya server network ya teman-teman. Kita oke. Di sini kita bisa running. Teman-teman, di sini saya sudah berhasil masuk ke dalam server 2 Debian-nya. Di sini saya bisa langsung login saja ya. Seperti ini, lalu password saya. Oke, di sini kita bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu. Oke, jika sudah kita cek IP-nya ya. Oke, di sini IP-nya masih 10.10.10.2 dan hostname-nya masih server 2 Debian. Oke, pertama kita akan ubah dulu IP-nya ya, teman. /etc/ seperti ini /interfaces. Oke, di sini perlu teman-teman ingat, di sini harus auto npost 3 if as npost 3 init static, dan di sini saya ganti menjadi 10.10.10.4. lalu saya Ctrl X Y enter. Lalu di sini saya akan coba untuk merestartnya.
restart networking seperti ini, enter. Oke, jika sudah, kita cek lagi IP-nya dan di sini sudah berubah ya teman. Kita sekarang akan coba ping Google terlebih dahulu .com seperti ini. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan ubah untuk hostname-nya. Di sini teman-teman bisa nano/etc/hostname seperti ini. Nah, di sini kita ganti menjadi svr3 Debian seperti ini. Kita xy, lalu kita jangan lupa untuk setting juga hostname-nya pada hostess seperti ini teman. Kita enter, lalu di sini kita ganti menjadi svr3 Debian seperti ini. Cukup, kita Ctrl X Y enter, lalu kita akan coba ping ya, svr3 Debian. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu ada konfigurasi zone file. Oke, untuk konfigurasi zone file sendiri kita bisa langsung ke server Debian-nya, dan yang langkah pertama kali di sini saya sudah catat di notepad ya langkah-langkahnya. Oke, di sini langkah yang pertama teman-teman install bin 9 terlebih dahulu. Install bin 9 seperti ini, kita enter. Oke, jika seperti ini tandanya sudah berhasil ya. Oke, selanjutnya teman-teman perlu masuk ke dalam cd/etc/bin. Oke, teman-teman masuk cd/etc/bin seperti ini. Oke, jika sudah, teman-teman lanjut ke nano untuk mengkonfigurasi nano name.conf.local atau kita ls terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi name.conf.local ya. Kita nano name.conf.local seperti ini, kita enter. Jika sudah keluar seperti ini, teman-teman bisa scroll ke bawah. Sebentar, kalian bisa scroll ke bawah. Bisa scroll ke bawah lalu isikan zone ya teman, seperti ini. Kita isikan zone untuk konfigurasi zone filenya. Ini kita ke bawah lalu kita isikan zone di sini, zone lalu spasi, lalu kita kasih tanda petik, lalu kita menggunakan zone tanda petik. Di sini saya menggunakan nama saya sendiri ya, yaitu yunan.com. Di sini kita tanda petik lagi. Oke, setelah itu kita kurung kurawal ya, kita spasi lalu kita kurung kurawal, lalu di sini kita enter, lalu kita tab, dan di sini kita berikan tab master. Ini artinya adalah nanti server Debian akan berfungsi sebagai master. Kita titik koma, lalu jika sudah, di sini kita bisa enter lagi, lalu untuk peletakan file kita letakkan di file /etc/bin ya teman. Kita enter, kita tab lagi, di sini kita file, lalu seperti ini, lalu /etc/bin/db yunan seperti ini. Kita tanda petik lagi. Sebentar teman-teman. bin/db yunan titik koma ya, kita perlu nambahkan titik koma, lalu kita enter, lalu di sini kita tutup kurung kurawalnya, lalu kita titik koma lagi. Oke, sudah betul ya. Oke, kita enter ya teman, kita enter lagi, dan di sini kita tambahkan zone juga, zone, lalu kita kasih tanda petik, lalu kita mendefinisikan IP-nya. Jadi di sini kita akan mendefinisikan IP dari server Debian kita. Nah, di sini IP-nya adalah 10.10.10. Nah, 10.10.10 ini adalah
3 IP pertama yang dibalik teman-teman, seharusnya ya, karena di sini namun server Debian-nya 3 IP depannya sama, itu 10.10, ini pasti sama ya, tidak berubah, kecuali kita menginputkannya IP dari klien kita yang berbeda semua. IP depannya itu 172.16.1.1 misal. Nah di sini pasti nanti 1.16.172 seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita tinggal masukkan 10.10.10. Lalu kita lanjutkan dengan .in strip address .arpa seperti ini. Lalu kita kasih tanda petik ya teman, tanda petik. Lalu kita kasih kurung kurawal. Di kurung kurawal, lalu di sini kita bisa enter. Lalu tab master, kita titik koma juga, sebentar salah, titik koma. Lalu kita tab ya, tab untuk peletakan filenya sama, yaitu di etc bin. Nah ini /etc/bin lalu /db.10 seperti ini. Lalu kita tanda petik lagi, lalu titik koma, lalu kita tutup ya teman, titik koma lalu kita tutup dengan kurung kurawal, sebentar, dengan kurung kurawal lalu titik koma lagi. Oke, mungkin itu materi dari konfigurasi zone file. Kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada konfigurasi forwarding file. Oke, kita bisa langsung ke server Debian-nya saja. Oke, sebelumnya kan kita sudah mengkonfigurasi yang namanya name.conf.local teman-teman. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi forwarding filenya. Jadi di sini kita perlu mengcopy DB lokal ke DB yang sudah kita definisikan pada zone file. Nah, di sini sebetulnya DB Yunan dan DB10 ini belum ada ya teman-teman. Jika kita konfigurasi, misal kita nano db.yunan, itu pasti isinya tidak ada karena kita belum membuat direktori yang namanya DB Yunan. Maka dari itu kita harus mengcopy ke DB lokal ke DB Yunan. Nah, DB lokal ini sudah ada ya, atau sudah tersedia pada bin 9-nya. Output dari sananya sudah tersedia otomatis. Oke. Langkah awalnya teman-teman bisa mengcopy dulu cp db lokal lalu ke db yang sudah teman-teman buat. Di sini saya cp db.lokal lalu db saya seperti ini, kita enter. Lalu di sini saya akan langsung konfigurasi db Yunannya. Oke, nano, sebentar, nano db Yunan seperti ini, tanda. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman perlu ganti pada bagian localhostnya. Localhostnya kita bisa ganti menjadi sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan nama saya yaitu yunan.com. Di sini untuk Gmail rootnya teman-teman bisa ganti juga menjadi yang teman-teman inginkan. Nah, di sini saya tapi ganti menjadi yunan.com juga sama. Oke, dan untuk serial numbernya pada bagian bawah ini teman-teman bisa ganti atau tidak. Nah, tapi jika untuk setiap konfigurasi DB teman-teman perlu ganti serialnya karena saya pertama kali ya, jadi saya tidak usah menggantinya. Oke, pada bagian sini teman bisa lihat lagi. Oke, pada bagian sini kalian bisa ganti localhostnya menjadi ns1 yunan.com atau ns1 dengan DB yang teman-teman sudah buat. ns1.yunan.com seperti ini. Kita buka lagi dan di sini pada bagian sininya nih, pada bagian sini kita bisa ganti menjadi ns1 internet address lalu IP dari lokal DNS server kita. Oke. Kita ganti ya, kita ganti terlebih dahulu menjadi ns1 jika sudah di sini internet address
Di sini addressnya kita ganti menjadi IP server Debian kita, karena kita menggunakan IP server Debian sebagai lokal DNS servernya. 10.10.10.2 ya. Oke, jika sudah, klik 2, lalu di sini kita bisa add pada bagian sini, add in A. Oke, di sini kita bisa ganti satu saja ya, A-nya menjadi 1. Addressnya. Oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa ganti menjadi IP dari web servernya, yaitu 10.10.10.4 ya tadi. Kita cek lagi 4, lalu di sini kita tambahkan parameter baru, yaitu www internet cname, lalu nama domainnya www tab in tab. Ini pakai huruf besar semua. Sebentar, saya lupa menekan tabnya, tab, lalu di sini cname, lalu tab lagi kita isikan, sebentar, kita isikan menjadi yunan.com ya teman-teman, yunan.com. Jangan lupa untuk menambahkan titik di belakangnya. Oke, jika sudah seperti ini kita sudah berhasil mengkonfigurasi forwarding filenya. Oke, mungkin itu saja tentang konfigurasi forwarding file. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu ada konfigurasi reverse file. Oke, kita bisa langsung ke server Debian-nya saja. Oke, pada sebelumnya kita sudah mengcopy dan mengkonfigurasi DB Yunan ya. Sekarang kita akan coba mengkonfigurasi, yang namanya DB10 yang tadi sudah kita definisikan pada zone file. Oke, sama seperti sebelumnya, kita harus mengcopy terlebih dahulu ya, mengcopy template yang sudah ada ke dalam DB10. Oke teman-teman, jadi kita perlu mengcopy template yang sudah ada ke dalam DB10 yang sudah kita definisikan pada zone file ya. Oke, di sini kita bisa cp db127 ya, cp db127 ke db10 milik kita enter, lalu kita bisa langsung konfigurasi saja db10 nya, db10 kita enter. Oke, sama seperti sebelumnya, kita perlu mengubah localhost-nya dan juga root dan juga konfigurasi reverse-nya ya teman-teman. Kita samakan saja, yaitu yunan.com, misal yunan, sebentar, kita ganti localhost-nya menjadi yunan.com. Jangan lupa untuk menambahkan titik di belakangnya ya teman-teman, dan juga pada root juga kita ganti jadi yunan.com seperti ini. Lalu di sini pada serial number-nya kita tidak boleh menyamakan serial number pada DB Yunan dan DB10. Jadi maka dari itu kita ganti menjadi serialnya 3 ya teman-teman, 3 seperti ini. Lalu pada bagian sini kita bisa ganti juga, kita ganti menjadi ns1.yunan.com. Oke, kita ganti ya, ns1.yunan.com. Ini teman-teman bisa sesuaikan saja dengan teman-teman yang buat ya, dengan teman-teman buat. Di sini juga kita bisa ganti, sebentar, atau kita enter terlebih dahulu saja. Kita enter. Oke, di sini kita bisa tambahkan yang namanya host ID dari server Debian kita, yaitu 2, lalu kita tambahkan lagi internet name server, lalu ns1 ya teman-teman. Tambahkan host ID dari server Debian milik kita, tinggal sesuaikan saja, lalu in, kita tab, lalu ns, kita tab lagi ns1.yunan.com. seperti ini. Kita jangan lupa tambahkan titik ya teman-teman. Oke, jika sudah, di sini kita bisa ganti juga, kita tambahkan parameter pointer ya teman-teman. Oke, kita ganti menjadi host ID dari web servernya, yaitu 4. Oke, kita bisa ganti 4. Lalu di sini pointer ini adalah menggabungkan antara domain dari server Debian terhadap web servernya. Maka dari itu kita di sini bisa tambahkan www
yunan.com. Seperti ini teman-teman. Oke, jika sudah, di sini kita bisa keluar saja. Ctrl X Y enter. Oke, mungkin itu saja pada konfigurasi reverse file. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada verify konfigurasi restart server, yang mana pada materi kali ini kita akan coba mengecek apakah pada konfigurasi kita sebelumnya, ini konfigurasi on file, konfigurasi forwarding, dan konfigurasi reverse, apakah ada error di dalam konfigurasi ini pada materi kali ini ya teman-teman. Kita bisa langsung buka saja server Debian-nya. Oke, yang pertama teman-teman bisa name checkconf. Nah, jika tidak ada output apapun, itu berarti konfigurasi milik kalian itu berhasil ya. Nah, name checkconf ini adalah untuk mengecek konfigurasi yang ada name-nya. Nah, karena tidak ada output apapun, berarti di sini kita sudah tidak ada error ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengecek zone yunan.com yang berada pada DB Yunan. Kita enter. Oke, jika hasilnya adalah seperti ini berarti pada yunan.com, pada DB Yunan ini tidak ada error ya teman-teman. Jika sudah keluar oke seperti ini. Selanjutnya pada cek zone yang satunya, yaitu pada 10.10.10.in strip addr.arpa db10, kita coba cek juga, dan di sini juga sama, outputnya adalah oke. Oke teman-teman, jika sudah outputnya seperti ini berarti konfigurasi kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang kita perlu untuk merestart bin 9 nya. Ctl restart bin 9 seperti ini, kita enter. Oke, jika sudah teman-teman, di sini sekarang kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman semuanya, kita sudah sampai ke materi yang terakhir, yaitu ada pengujian autoritatif pada klien Ubuntu. Oke, di sini kita bisa langsung masuk ke klien Ubuntu-nya saja. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke resolve terlebih dahulu ya, etc/resolve.conf seperti ini. Nah, di sini kita pada bawah. Nah, di sini untuk name servernya, di sini kita bisa pagri saja. Bisa pagri, lalu di sini kita bisa enter. Kita bisa enter, lalu di sini kita tambahkan name server dari IP server Debian kita, yaitu 10.10.10.2. Oke, jika sudah kita Ctrl X Y enter. Lalu jika sudah, di sini kita bisa dik yunan.com. Oke teman-teman, nah di sini sudah keluar ya answer sectionnya dan juga question sectionnya. Oke, di sini berarti answer sectionnya sudah berubah IP-nya ini, dan mungkin itu saja pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, banyak kesalahan. Kita bisa lanjut ke materi atau kita bisa lanjut ke bab berikutnya.